sebenarnya pengen tahu gitu. Saya juga bingung mau bicara apa ini. Kita ngalir aja Pak santai. Bilang ya kalau udah ya. Sudah? Sudah mulai? Ini nggak ada teh minum. Teh kotak boleh Pak? Tapi Boleh, boleh. tapi di mau izin Pak, saya di situ. Maksudnya bukan sponsor kan? Oh, bukan Nggak sponsor. Masuk Kufret? Sasmita nggak ada itu, Tirta Sasmita. Tirta Sasmita, teh kotak Bapak aja. Jangan teh kotak. Hah? Oh, Ada dulu Mbak. air minum buat Bapak. Buat ibu juga 2 Tirta Sasmita. Saya nggak enak Pak. Takutnya nanti ke belakang. Oh gitu. Udah berapa? Oh ya, sampai 100 kita mulai ya. Kita sambil menunggu Pak Barto, sambil menunggu. Ya. Antusiasnya banyak sekali rupanya. Padahal saya tuh IMS kemarin sempat trouble biasa baru Jumat Pak. Tapi emang kita ke grup-grup kemahasiswaan gencar. Ternyata banyak yang mau, mungkin karena ini kali ya, pendidikan berkarakter kali ya. Nggak tahu juga. Saya juga. Peradaban bangsa kayaknya. Emang temanya apa sih? Membangun peradaban bangsa melalui pendidikan berkarakter. Waduh, berat banget. Berat banget. Udah berapa? Sudah 100. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vivi Swati Nursyirwan. Saya moderator untuk acara pada sore hari ini. Ini EduTalk, series yang kedua, teman-teman. Jadi kita ada rangkaian series dari kegiatan ini, ada 9 series. Jadi teman-teman silakan untuk bisa mengikuti acara ini. Acara ini kurang lebih durasinya itu 1 jam. Nanti 45 menit, lalu kemudian nanti 15 menit juga akan ada Q&A begitu ya. Nah, teman-teman untuk bisa masuk ke acara ini, teman-teman daftar di Event Management Unpam, eventunpam.ac.id, dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow akun kemahasiswaan Unpam yang official. Karena kita ada trouble Pak sebelumnya untuk akun kemahasiswaan kita. Jadi ini adalah rangkaian acara untuk bisa bermigrasi dari akun sebelumnya menjadi akun yang baru, kemahasiswaanunpam.official. Jadi bersama saya Vivi Swati Nursyirwan, nanti kita akan mengupas untuk tema EduTalk 2 pada sore hari ini. Jadi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita sosok yang insya Allah luar biasa, menginspirasi kita semua, Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Bapak Dr. Subarto MPD. Tepuk tangan teman-teman. Baik, Pak Dr. Subarto, selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapaknya sehat, sudah ada di tengah-tengah kita. Teman-teman, hari ini Bapak akan bercerita kepada kita, akan berbagi basic knowledge kepada kita, berbagi ilmu mengenai membangun peradaban bangsa melalui pendidikan berkarakter. Jadi tentu kita sebagai mahasiswa harus memiliki karakter yang kuat ya teman-teman. Nah, kita kupas dari sisi pendidikan dari narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kepada Bapak Dr. Subarto dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang kami hormati moderator Ibu Pipi dan juga seluruh rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti acara EduTalk kedua ini. Tentu yang pertama kita bersyukur pada hari ini, sore ini kita bertemu ya melalui kegiatan EduTalk ya, yang dalam keadaan sehat ya, dan tentu bahagia. Kami meyakini bahwa semua rekan-rekan mahasiswa dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Yang kedua, kita bersyukur bahwa hari ini ya,
tepatnya tanggal 20 Mei 2024, ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentu hari ini merupakan momen yang luar biasa ya, untuk kita semua. Karena Hari Kebangkitan Nasional itu setidaknya sudah berjalan ya, sejak sebelum Republik ini merdeka, negara kita ini merdeka. Itu tepatnya pada tahun 1908. Nah, pada saat itu, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, ya, munculnya kebangkitan nasional ini adalah dimotori oleh para mahasiswa, para pelajar, ya, yang membentuk komunitas-komunitas, baik itu komunitas politik, sosial, dan budaya. Sehingga pada saat itu melalui pelajar-pelajar yang ada di Stovia, ya, pada tahun 1908, ya, coba membangkitkan gelora, terutama bagaimana upaya-upaya dari mahasiswa itu ya, dengan ditekan oleh para kolonial pada saat itu, ya, berusaha untuk bisa membangun nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Dan tema pada aktivitas kita hari ini adalah bagaimana ya, membangkitkan nilai-nilai peradaban, ya, membangkitkan nilai-nilai peradaban melalui pendidikan. Dan kalau kita berbicara tentang peradaban, tentu perjalanannya cukup panjang, ya, terutama peradaban dari negara kita, ya, itu diawali dengan masa-masa prasejarah. Masa-masa prasejarah ini tidak diketahui kapan mulai masa ini. Tapi pada pemenuhan kebutuhan akhir dari masa prasejarah itu setidaknya tercatat, ya, yaitu pada tahun 400 Masehi. Nah, setelah masa peradaban prasejarah ini berakhir, muncullah ya, kehidupan baru, masa baru, yaitu masa ya, peradaban Hindu dan Buddha. Ya. Dengan adanya komunikasi yang terbangun, kerjasama yang terbangun antara masyarakat pada saat itu di tanah air kita dengan para orang-orang yang berasal dari negara India, seperti itu. Ya. Dan itu dimulai tahun 400 Masehi dengan ditemukannya setidaknya kerajaan-kerajaan Hindu. Salah satunya kerajaan Hindu yang tertua itu ada di Kalimantan Timur, yaitu kerajaan Kutai, Kertanegara. Dan itu menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ya. Setelah itu, ya, masa peradaban Hindu dan Buddha berakhir, muncul yang namanya peradaban Islam. Nah, peradaban Islam ini dengan adanya komunikasi dan terjalinnya hubungan dagang antara masyarakat tanah air kita pada saat itu ya, dengan masyarakat Arab. Dalam hal ini mungkin lebih banyak para pendatang yang dari Gujarat. Nah, itu diawali mungkin pada abad-abad ke-7 gitu ya, pada abad-abad ke-7. Nah, itu peradaban pada masa-masa sebelum merdeka, Nah, selanjutnya, ya, dengan masuknya orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, Belanda ke tanah air kita, maka peradaban ya, tanah air kita itu berubah menjadi masa kolonialisme.
imperialisme itu. Dan perjalanan masa kolonialisme dan imperialisme cukup panjang, cukup lama, hampir kurang lebih 3,5 abad itu, setengah abad itu. Nah, itu kondisi pada saat itu, ya. Nah, tetapi pada saat masa kolonialisme ya yang begitu panjang, muncul yang namanya ya pergerakan-pergerakan Bumi Putra, para pelajar, para mahasiswa, karena di situ sudah muncul yang namanya semacam kesadaran ya untuk berbangsa, kesadaran untuk bernegara, sehingga para pelajar ya yang ada membuat sebuah pergerakan-pergerakan politik, pergerakan-pergerakan sosial. Nah, ini dinamakan pergerakan nasional. Muncul yang di situ dari tahun 1908 sampai 1928, yang kemudian muncul momentum yang luar biasa bagi bangkitnya para pemuda yang ada di tanah air ini. Maka muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, di sanalah kesadaran untuk berbangsa, untuk bernegara, bagaimana kita bisa berdaulat dari penjajahan, dari kolonial, dari imperialisme itu muncul. Nah, ini sebuah peradaban yang menjadi nilai penguat bagi kesadaran masyarakat tanah air pada saat itu ya untuk bisa ya terbebas dari penjajah pada saat itu. Ya. Walaupun kemudian ya pada masa itu POC yang mengambil pergerakan dari masa kolonial dan imperialisme itu dengan melakukan misi upaya ya perdagangan, karena negara tanah air kita itu kaya dengan rempah ya, dengan sumber daya alam. Nah, perjalanan terus berlangsung, pergerakan terus bergolak dan lain sebagainya, sehingga VOC itu setidaknya kolap. Tapi yang namanya penjajahan terhadap tanah air kita itu masih terus berlangsung, yaitu penjajahan Hindia Belanda. Memang cukup lama, dari masa kolonial sampai penjajahan Hindia Belanda itu 3,5 abad itu menjadi hal yang luar biasa bagi masyarakat tanah air kita itu untuk bisa bagaimana membebaskan diri dari masa-masa kesulitan pada saat itu. Ya. Dan kemudian pada saat masa penjajahan Hindia Belanda itu, ya, datanglah Jepang. Masuk Jepang itu pada tahun 1942 sampai 1945 ya, Jepang itu ya. Jepang. Nah, Jepang coba memanfaatkan masyarakat tanah air kita ya untuk bisa berupaya membantu ya tentara-tentara Jepang dalam menghadapi perang Pasifik pada saat itu. Ya. Tapi kenyataan yang ada ya, dengan negara Jepang itu mengalami pemboman oleh Amerika Serikat ya, dengan istilahnya pemboman di Nagasaki dan Hiroshima, akhirnya Jepang pun harus bertekuk lutut. Dan pada tanggal itu juga ya, pergerakan-pergerakan untuk bisa bagaimana Indonesia bisa merdeka, nah, itu tercapai. Nah, itu peradaban yang cukup krusial, bagaimana membangun masyarakat yang beradab ya untuk bisa merdeka dari penjajahan oleh negara-negara asing seperti itu. Nah, kemudian di masa kemerdekaan inilah coba para pemuda punya peran yang sangat signifikan ya untuk bisa bagaimana upaya-upaya menata ya, memanage terhadap pemenuhan kebutuhan berbangsa dan bernegara ya. Muncullah naskah-naskah ya Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya seperti itu. Dan ini menjadi modal penting dan menjadi energi
yang memang diperankan oleh para pemuda pada saat itu, ya, dari seluruh tanah air yang menamakan dirinya ya Indonesia, ya merdeka pada saat itu. Ya. Tetapi Belanda masih tetap melakukan agresi terhadap negara kita itu, ya, yaitu setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Agresi pertama Belanda itu ya pada tahun 47. Ya, itu agresi yang pertama. Ya, gagal, ya kemudian juga berlanjut agresi yang kedua di tahun 49. Seperti itu, ya. Nah, inilah momen dari peradaban-peradaban dalam upaya bagaimana masyarakat kita mulai dari pergerakan-pergerakan nasional 1908 ya melalui kebangkitan nasional sehingga kemudian muncul ya masa-masa pemerintahan Orde Lama ya yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, masa peradaban ini tentu setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Soekarno. Setidaknya bagaimana melalui jalur pendidikan, ya, negara menata, mengelola agar ya, masyarakat kita itu bisa mendapatkan pendidikan, ya, secara formal, Makanya terbentuklah Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 gitu. 1950. Yang mana tujuan pendidikan pada saat itu adalah bagaimana membentuk masyarakat yang memiliki nilai susila. Itu tujuan pendidikan pada saat itu. Susila. Susila penting sekali. Nah, susila ya. Susila itu bahasa dari Sangsekerta. Oh, baik. Su itu artinya apa? Baik. Ya, jadi kalau Subarto, sunya itu baik gitu ya. Bapak Barto baik. Susila, sila itu dasar. Dasar. Jadi semacam bentuk nilai-nilai dasar yang harus Ada. dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, ya, dan menjadi nilai-nilai norma, ya, bagaimana membangun nilai-nilai susila ini dengan baik, ya, salah satunya bagaimana ya, agar muncul kepribadian untuk saling membantu, tolong menolong, bekerja sama, ya. Untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pada saat itu. Nah itu masa-masa di Orde Lama seperti itu. Kemudian pada tanggal 11 Maret ya 1966 Orde Lama tumbang. Orde Lama tumbang dengan fenomena pergolakan yang segala macam di situ politik ya. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1966 ya, muncul yang namanya Orde Baru. Ini peradaban Orde Baru. Peradaban Orde Baru. Ya, yang dipimpin oleh Bapak Soeharto pada saat itu. Nah, perjalanan Orde Baru dalam memimpin, menata, mengelola negara ini cukup panjang, cukup lama. Ya. Setidaknya dari tahun 1966 itu sampai 1998. 32 tahun. Nah, di masa itu ya undang-undang pendidikan dari masa-masa Orde Lama itu berubah ya, itu bagaimana masyarakat kita itu tujuan pendidikannya itu bisa memberikan ya dampak terhadap apa namanya itu istilahnya itu
dampak terhadap sikap, ya, terhadap sikap perilaku yang memang didasari oleh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Norma. Ya. Jadi dia mewujudkan agar membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang cerdas, Berkarakter. ya, manusia yang cerdas, memiliki kecakapan, ya, kemudian juga wawasan, ya, keintelektualan, yang lain dan lain sebagainya, yang didasari oleh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu Undang-Undang Pendidikan tahun 1982 kalau nggak salah, Zaman itu Orde Baru, 82 ya, itu zaman Orde Baru seperti itu. Nah, Orde Baru tumbang pada, kalau nggak salah, di bulan Mei ini ya 1998 gitu, di bulan Mei muncullah yang namanya reformasi. Ya, peradaban direformasi hingga saat ini. Ada perubahan fokus, Pak? Dari yang sebelumnya, dari yang Orde Baru, nilainya berfokus kepada nilai-nilai apa namanya tadi, norma, ya, Pendidikan. pendidikan. Ya, tentu terhadap pendidikan itu sendiri di zaman reformasi itu sudah ada perubahan undang-undang pendidikan ini, ya, yaitu di tahun 2003 ya, undang-undang pendidikan di tahun 2003 yang orientasi dari tujuannya itu adalah bagaimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, ya, berakhlak, ya, memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Itu menjadi fokusnya setelah Reformasi seperti itu. Nah, ini gambaran bagaimana peradaban negara kita muncul, ya, yang begitu panjang dari masa prasejarah hingga reformasi, dan tentu bagaimana mewujudkan peran dari pendidikan ini sangat-sangat penting. Saya kira itu, Bu Pipi. Ya, menarik sekali ya, Bapak, pengulasnya cukup panjang rentangnya, karena membangun peradaban bangsa ternyata juga memang tidak sebentar ya, Pak, karena bangsa yang beradab tentu prosesnya panjang. Dan tadi banyak sekali Bapak menyampaikan juga bahwa kepemudaan nih memainkan peran penting banget, ya, untuk bisa membangun karakter bangsa. Dan reformasi itu sendiri kan dipelopori juga oleh para pemuda, marah mahasiswa, ya, tahun 98 itu. Ya, cukup panjang. Jadi peran pemuda atau mahasiswaan itu penting sekali, krusial sekali bagi peradaban satu bangsa. Dan pendidikan menjadi tolak ukur juga ya, Pak, bagi fokus pemerintah. Selain memang amanah undang-undang juga ya, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi keren banget teman-teman. Pak, terima kasih sekali Pak, banyak sekali insight-nya terkait dengan sejarah dan peradaban. Ini kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh ya Pak kalau kita bacakan dulu ya? Siap. Kita bacakan dulu Pak. Baik, ini ada Q&A dari teman-teman dari netizen nih Pak, yang karena bicara tentang pendidikan, dan saat ini juga ada beberapa yang viral ya terkait dengan pendidikan. Ini ada pertanyaan yang mengupas tentang apa tantangan utama dalam menerapkan pendidikan berkarakter di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, tantangan yang utama untuk bisa membentuk pendidikan karakter sesungguhnya, ya, melalui tujuan pendidikan nasional yang dikenal dengan Sikdisnas itu, bahwa adalah untuk bisa membentuk, ya, manusia yang beriman dan bertakwa, ya, seperti itu. Nah, artinya begini, ya, kata iman dan takwa itu memiliki, ya, makna yang dalam. Kalau kita sadari, yang namanya pendidikan itu adalah untuk merubah perilaku kita, merubah kehidupan kita dari yang belum baik menjadi baik, ya, seperti itu. Artinya yang dari kita berharap tidak unggul menjadi unggul. Nah, tujuan dari pendidikan itu sesungguhnya kata unggul itu ada di
iman dan takwa. Pribadi beriman dan Yang bertakwa. tentu saja ya diiringi adanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti itu. Kemudian juga dia memiliki ya kecakapan, Skillful. ya, kreativitas dan kemandirian. Kemudian yang dikatakan tantangan yang ada saat ini adalah tentu bagi upaya kita yang setidaknya masuk ke dalam ranah pendidikan itu, ya, yang harus kita tempatkan untuk diri kita adalah rasa cinta kita terhadap diri kita. Bagaimana upaya kita pada saat kita masuk ke dalam ranah pendidikan? Sesungguhnya kan ranah pendidikan itu ada yang formal, ada yang non formal dan informal. Untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta didik untuk bisa mewujudkan tadi, ya, membentuk pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, ya, memiliki pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan sebagainya. Nah, kalau ini menjadi upaya kita untuk bisa mewujudkan rasa cinta kita masuk ke dalam ranah pendidikan, ya, untuk bisa ya, meningkatkan kualitas diri kita, ya, itu saya kira ya menjadi penting. Dan tantangan itu harus kita hadapi. Tumbuhkan dulu rasa cinta terhadap diri kita. Nah, dengan demikian kalau memang ini sudah tumbuh, ada kesungguhan. Belajar ya Pak. Currently, ada kesungguhan untuk mau belajar, untuk mau meningkatkan kualitas diri kita. Ya, seperti itu. Ya, dengan harapan kita ada kesungguhan untuk bisa bagaimana kita memiliki apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Saya kira itu, Bu. Baik. Keren banget ya jawabannya, menginspirasi sekali Pak Barto. Jadi tadi iman, saya coba ini ya Pak sampaikan kata kuncinya tadi iman, menjadi pribadi beriman teman-teman, menjadi pribadi bertakwa, yang cerdas, berkarakter kreatif, inovasi, lalu juga teman-teman harus bisa berkeinginan untuk belajar, begitu ya, kurang lebih itu ya Pak. Setidaknya jadi, itu. Setidaknya itu tadi ya, cinta terhadap diri sendiri, lalu kemudian direfleksikan rasa cintanya dengan memiliki keinginan yang kuat untuk belajar teman-teman dan mengimplementasikan tadi ya nilai-nilai tadi setidaknya pada diri sendiri teman-teman untuk kemudian nanti harapannya bisa ditularkan juga ke teman lainnya, begitu. Betul. Ya. Pak, terima kasih sekali Pak untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, banyak pertanyaan rupanya Pak. Oh, luar biasa. Banyak pertanyaan. Question box yang berikutnya dari Instagram kemahasiswaunpam.official itu mengupas atau menanyakan ya, ini keren banget ya pertanyaannya ya, mengenai hal yang sedang viral Pak, mengenai yang sedang viral pada kenaikan UKT. Oke. Ya, berkaitan dengan Mas Menteri Pendidikan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan tinggi itu tersier untuk dari sisi kebutuhan. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Iya. UKT itu kan menjadi kebijakan dari perguruan-perguruan tinggi negeri. Ya. Setidaknya memang seharusnya yang namanya pendidikan tinggi negeri itu ya menjadi tanggung jawab negara. Dan negara harus merespon terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Bagaimana agar masyarakat sendiri sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 harus mendapatkan ya pendidikan ya yang baik seperti itu. Ya. Kalau ini dikatakan bahwa UKT itu menjadi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya tersier ya. Di sisi lain ya masyarakat kita itu ya sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sifatnya itu primer, ya, saya kira ini menjadi tafsiran yang kurang tepat seperti itu. Saya lihat ya negara harus ambil peran terhadap kebijakan-kebijakan bagaimana ya pendidikan itu bisa ya, terjangkau oleh masyarakat banyak. Tapi nggak usah khawatir, Unpam memfasilitasi itu. Solusinya Universitas Pamulang menjawab UKT yang terbilang mahal begitu ya. Ya, baik. Seperti itu.
Baik, terima kasih Pak responsnya. Ada lagi nih Pak pertanyaan terkait dengan question box yang ada di IG kemahasiswaanunpam.official. Bagaimana menerapkan karakter pada SDM yang kurang baik? Ya, gitu Pak. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Problem di negara kita itu adalah SDM. Baik SDM di dalam pemenuhan kebutuhan tata kelola negara, ya, maupun tata kelola ya perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi swasta itu. Ya. Nah, untuk bisa menangani permasalahan SDM itu sendiri, ya, sesungguhnya yang pertama adalah ya ada tadi yang saya katakan bagaimana ya individu-individu atau personal-personal yang memang ingin ya mencapai kualitas unggul, ya, yang ingin mencapai kualitas unggul, ya, itu harus memiliki ya yang namanya apa ya pengolahan rasa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sikap diri kita melalui nilai-nilai karakter yang memang ada di dalam masyarakat kita, seperti memiliki rasa jujur, ya, jujur, karena hampir banyak ini orang-orang pintar tapi tidak jujur. Sehingga banyak korupsi, ya, merajalela di negara kita. Padahal pintar ya Pak? Iya, pintar. Gitu. Ya. Dan ini harus ya, ada di dalam diri kita, nilai-nilai kejujuran itu. Juga punya integritas dalam upaya bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan itu bisa benar-benar ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Disiplin dan juga tanggung jawab. Jadi banyak, kalau saya sebutkan setidaknya ada 18 karakter itu yang harus dimiliki SDM yang ingin memiliki kriteria unggul seperti itu. Itu Bu Bibi. Mantap. Harus jujur, harus berintegritas gitu ya Pak. Ya. Lalu juga harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab, kerja keras, ya. Itu. Banyak sekali karakter yang harus muncul di dirinya kita semua. Sebenarnya ini pengingat juga Pak untuk diri saya sendiri juga, sambil mengingatkan untuk selalu bisa berkarakter seperti tadi, jujur, tanggung jawab, mengerjakan sesuatu secara bertanggung jawab, lalu kemudian berintegritas, disiplin dan seterusnya tadi yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Pak, ada lagi Pak, pertanyaannya cukup banyak Pak. Pertanyaannya cukup banyak. Untuk yang selanjutnya itu teman-teman itu tanya seperti apa karakter yang harus dimiliki mahasiswa di era digital ini. Ini sepertinya hampir 11-12 dengan yang tadi ya Pak. Tapi ini ada era digital. Mungkin ada pesan khusus Pak. Baik. Ini menarik. Ya. Pertama kan mahasiswa sekarang ini mereka dari kalangan generasi Z, ya, generasi Z. Karena kan mahasiswa yang Bapak banggakan, tugas Anda sebagai mahasiswa yang utama adalah belajar. Ya. Perkembangan teknologi begitu cepat dan begitu pesat. Jadi jangan sampai tertinggal mahasiswa terhadap perkembangan teknologi, sains and teknologi ini. Caranya adalah Anda harus belajar dengan cerdas. Bagaimana menata waktu belajar, bagaimana menata waktu untuk berorganisasi. Karena yang namanya berorganisasi itu menjadi penting bagi mahasiswa. Untuk bisa bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Jadi harus belajar cerdas. Dan yang kedua, harus belajar dengan berpikiran maju. Jangan merasa puas terhadap apa yang didapat dari dosennya. Sekarang dunia digital, ilmu bukan hanya dari dosen, tapi ilmu bisa Anda dapat
ya dari ya hal-hal yang ada di dalam handphone Anda ini. Teknologi ya, Pak. Jadi harus belajar Adaptif ya. cerdas, maju, berkembang maju. Apa pemenuhan kebutuhan ke depan? Apalagi Anda ini adalah calon-calon pemimpin di masa Indonesia Emas 2045. Setidaknya ada waktu kurang lebih 21 tahun. Nah, mereka nanti berusia kurang lebih 40-an. Masa-masa mahasiswa yang saat ini kuliah, ini akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Dan ini mulai dari sekarang, belajar cerdas, belajar dengan berpikiran maju, ya, dan kreatif. Kreatif penting sekali ya, Pak. Dan yang terakhir, yang tidak kalah adalah bagaimana membuat diri kita tuh senang dalam belajar. Nah, itu menjadi kata kunci. Tapi kalau Anda sudah tidak senang dalam belajar, Susah. apapun yang Anda baca, ya, literasi sudah dibangun, tapi Anda sulit untuk bisa menyenangi apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas diri, itu juga nggak akan bisa, ya, untuk bisa bagaimana Anda maju ke depan itu. Segera itu, Pak Bibi. Ya, ya. Keren banget, Pak. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk mau belajar, semangat terus dalam belajar. Terus harus bisa time management ya, Pak. Tadi membagi waktu antara belajar dan juga beberapa mungkin teman-teman yang berorganisasi, karena mereka banyak yang itu belajar cerdas. Belajar cerdas, membagi waktu dalam belajar, berorganisasi. Karena banyak sekali yang didapatkan bekerja, ya kan? Bekerja juga kan hampir rata-rata mahasiswa kita bekerja. Jangan sampai pekerjaan itu juga meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan Anda sebagai mahasiswa. Itu yang menjadi penting. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, terakhir nih, Pak. Terakhir. Beneran terakhir, Pak. Gitu. Nggak apa-apa sampai subuh juga. Closing statement, Pak. Karena Mei ini hype-nya adalah 2 Mei Hari Pendidikan, lalu kemudian hari ini 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kita mau mempoint out dari sisi pesan Pak, pesan Bapak dari sisi Hari Pendidikan Nasional, Pak. Closing statement Bapak berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional seperti apa, Pak? Hari Pendidikan Nasional itu adalah bagaimana kita harus memiliki kesadaran terhadap upaya kita, ya, untuk terus, ya, mau belajar, mau berubah. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Seperti itu. Karena yang namanya momen pendidikan nasional itu hanya sebatas pengingat bagi kita. Ya, pengingat bagi kita bahwa yang namanya pendidikan itu adalah menjadi kehidupan kita. Ya, untuk bisa bagaimana mencapai cita-cita yang kita ingin harapkan. Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus dibangun, adalah bagaimana membangun, ya, family atmosfer family. Jadi ada semacam kerukunan, ya, di dalam komunitas belajar, di kelas, di luar kelas, ya, untuk bisa sama-sama memiliki semangat, ya, untuk bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita kita. Dan yang kedua, tentu tumbuhkan nilai-nilai spiritual di dalam diri kita. Melalui momen pendidikan ini, bagaimana bahwa kita, ya, untuk bisa menjadi manusia unggul itu, ya, tadi harus beriman dan bertakwa. Karena kata takwa itu adalah di situ kita berperan sebagai hamba Allah. Jadi kita meyakinkan bahwa ada Allah. Seperti itu. Kalau itu udah kita ada di dalam diri kita, apa yang kita lakukan itu adalah nilai-nilai kebaikan saja yang kita lakukan. Dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, untuk bisa meningkatkan kehidupan keluarga kita, untuk bisa meningkatkan masyarakat banyak, seperti itu. Saya kira itu. Baik, jadi ada 2 hal tadi ya Pak yang Bapak sampaikan untuk closing statement, bahwa teman-teman harus rukun satu sama lain di atmosfer pembelajaran. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus menjadi, kembali lagi yang tadi seperti penjelasan tujuan pendidikan yang utama. Tujuan pendidikan yang utama yaitu membentuk pribadi yang beriman, dan poinnya adalah bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi
larangannya, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman bagikan nilai-nilai positif itu ke masyarakat luas begitu ya, supaya ada nilai ibadahnya. Baik Pak, Baik. terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Banyak sekali yang kita dapatkan teman-teman hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Boleh dibagi ya tepuk tangannya di Instagram kemahasiswaunpam.official. Saya mau lihat nanti rekamannya berapa tepuk tangan yang ada begitu ya Pak. Karena ini nanti linknya juga akan kita putar kembali ke YouTube Kemahasiswaan Unpam Pak. Mohon izin begitu, semoga Instagram saya sampaikan. di tag juga ya Pak. Baik, nanti kita tag siapa. Ya, Budiar di sana udah siap, udah siap aja. Tahu Instagram saya apa? Boleh Pak disebutkan? Apa ya? Boleh Pak, nanti kita search juga boleh. Teman-teman, untuk acara ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link yang akan di-share oleh tim kita dari kemahasiswaan. Lalu teman-teman juga jangan lupa mengisi link itu dan melampirkan screenshot bukti kegiatan yang tadi teman-teman daftar di IMS, di evatunpam.ac.id, dan jangan lupa follow akun kemahasiswaunpam.official. Kalau udah dua hal itu teman-teman lakukan, bukti kegiatannya, kami akan memberikan sertifikat secara gratis ke Google Drive-nya Kemahasiswaan Universitas Pamulang. Baik, jangan lupa teman-teman untuk pekan depan, saya akan share kembali Pak, rangkaian acara ini masih ada 9 series, jadi masih ada 7 series lagi. Jangan lupa teman-teman juga stay tune di EduTalk seri 3 berikutnya dengan tema yang jauh-jauh lebih menarik juga. Tema hari ini menarik dan tema akan datang tetap akan jauh lebih menarik begitu ya untuk teman-teman tentunya, supaya soft skill kita terus bertambah. Demikian teman-teman, sampai ketemu di acara EduTalk seri berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini apa nih Bu Instagram saya? Coba, boleh di mana? Pak? Lihat ya.